Saudara, dalam pemilihan calon legislatif di Dapil 1, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berhasil unggul berdasarkan data yang masuk melalui formulir C1. Dalam penghitungan suara yang telah dilakukan, terlihat bahwa P3 memperoleh hasil yang menggembirakan di Dapil 1, sehingga menempatkan Awal Fajri ST dan Tulus Johan Effendi diprediksi akan melenggang di kursi DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana Awal Fajri ST data sementara meraih ribuan suara, disusul juga Tulus Johan Effendi data suara juga mencapai ribuan suara. Dari data yang telah terverifikasi, P3 diprediksi akan mendapatkan kursi dan bahkan ada kemungkinan besar untuk meraih beberapa kursi di dapil tersebut. Hal ini menandakan popularitas dan dukungan yang kuat dari masyarakat di wilayah tersebut terhadap P3. Data yang diterima sangat akurat karena berasalkan dari saksi-saksi yang telah memantau langsung proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara TPS. Ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan bukanlah sekedar asumsi, melainkan berdasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya. Kedua calon legislatif P3 yang ikut serta dalam pemilihan ini juga membenarkan bahwa hasil perhitungan suara yang telah diterima sesuai dengan yang mereka amati selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini menunjukkan bahwa P3 memang berhasil meraih dukungan yang signifikan dari pemilih di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan perolehan suara yang kuat di berbagai dapil, P3 dapat diperkirakan akan memiliki posisi yang kokoh di tingkat legislatif Kabupaten Oku. Ke depan diharapkan perwakilan P3 ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pengembangan wilayah tersebut sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada mereka. Nah, saudara, berikut kita ikuti wawancara langsung dengan Ibu Umi Hartati selaku Ketua P3 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selengkapnya bersama Raden Muhammad Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, hari ini tim Deteksi TV berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Oku. Alhamdulillah, di sebelah saya Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Oku, Ibu Haja Umi Hartati, Sarjana Ekonomi. Dan di sebelah kiri saya sosok muda, seorang pengusaha yang alhamdulillah pengusaha sukses yang saat ini lagi berbunga-bunga. Mengapa? Hasil untuk sementara sepertinya duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Oku, Bapak Tulus Johan Effendi. Selamat pagi pada baik pemirsa Deteksi TV sekalian. Memang pemilu sudah beberapa hari ini berlalu. Pada tanggal 14 Februari kemarin, bangsa Indonesia menggelar pesta besar, yaitu pemilihan anggota DPRD Kabupaten, anggota DPRD Kabupaten Provinsi, anggota DPR Pusat, DPD RI, dan Presiden Republik Indonesia. Tapi sampai saat ini hasil belum sepenuhnya disampaikan oleh KPU, sehingga masih berproses. Kita tetap menunggu hasil KPU. Itu salah satu penyelenggara pemilu yang diselenggarakan di Republik Indonesia. Tapi kita bincang-bincang dikarenakan saat ini sudah ada hasil-hasil, baik itu melalui formulir C1 maupun dari saksi, sehingga sudah terlihat perolehan suara itu. Selamat pagi Ibu Umi. Pagi juga. Iya. Pagi juga. Alhamdulillah terpilih juga Bu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga Bu ya. Yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya di Partai Persatuan Pembangunan. Bu, memang kalau saat ini mungkin ada yang menilai terlalu dini Bu ya, mengatakan kemenangan itu. Tapi setidaknya kita kan sudah tahu itu dari saksi-saksi dan formulir C1. Nah, itu bagaimana Bu? Itulah Pak Wahyu di Partai Persatuan Pembangunan. Kami saksi itu memang lengkap di setiap TPS. Kita ambil contoh di Dapil 1 Batu Raja Timur. Nah, karena Batu Raja Timur ini terkenal kalau dari dulu katanya dapil. Iya, dapil. Jadi segala sesuatunya kami dari P3 ini sudah siapkan. Iya. Perlengkapan saksi dari TPS 1 sampai TPS 319 kami siap. Ya. Dan saksi itu sampai saat ini itu mempunyai formulir C1. Nah, jadi berdasarkan saksi dari TPS itu tadi yang ditunjuk oleh P3 ini
mereka itu mempunyai C1. Iya. Nah, dari C1 inilah kami mendapatkan suara yang begitu menurut satu kebanggaan kami karena belum pernah terjadi. Dapil ini. Dapil ini kita bisa mendapatkan, kalau analisis kami untuk sementara ini tentu hasil yang sebenarnya 8.000 lebih, Bu. 8.000 lebih. 8.000 Artinya lebih. kami bisa dapat 2 kursi di kursi, satu iya. Pak Wahyu. Itu berdasarkan dari data C1 saksi P3 yang ada di setiap TPS, Yang ada setiap dari TPS. TPS 1 sampai TPS TPS 319. Iya. Cuma sakti di lembaga. lembaga Iya. yang kami kemarin kesulitan di situ. Ya, berarti di sana memang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Iya. Tidak ada saksi waktu itu. Tidak ada Satu saksi. cuma satu. Cuma ada satu. Tapi di saksi 1 TPS 1 sampai 319 Iya. kita komplit. Konflik, Ya, jadi C1 itu sudah kita pegang. Nah, dari situlah kami optimis. Iya. Di dapil 2 kami dapat 2 kursi. Iya. Karena dari C1 itu suara kami itu Sudah terakumulasi. Sudah terakumulasi di C1. Di C1. Itu Pak Wahyu. Dan alhamdulillah di dapil 2 juga berdasarkan C1 juga saya juga P3 berada di urutan kedua. Nomor 2, kursi kedua. Nah, cuma sekarang ini masih dalam proses ini di dapil 3 karena memang kami kemarin itu di dapil 3 itu untuk saksi di daerah Lubuk Raja dan Lubuk Batang itu ada yang terisi dan ada yang tidak. Oh iya, berarti kita komplit di sana. Ya, jadi di dapil 3 kami belum bisa berandai-andai. Kalau di dapil 4, Bu? Dapil 4 memang kami dari awal kami memang tidak pasang caleg di situ. Iya, tidak caleg di sana. Ya. Cuma ada satu sekali kita di situ. Berarti untuk dapil 1 ini memang betul-betul lengkap. Ya. Dikatakan mengantisipasi tadi. Betul. Iya. Karena kalau saya lihat dari calegnya sendiri, ini saya memang dari awal optimis di dapil 1 ini bisa dapat 2 kursi. Bisa dapat 2 kursi. Wahyu. Dan alhamdulillah berdasarkan C1 tadi, apa harapan kami kader partai ini terwujud sepertinya. Baik. Kalau sudah berbicara perolehan suara dan juga caleg-calegnya, berarti kalau di dapil 1 ini ada 2 calon ya, terpilih, dan yang akan dulu yang pertama awal pagi. Sayang dia tidak hadir di sini. Ya, karena beliau lagi sibuk, ini hari ini tidak bisa hadir. Dan yang kedua ada Adinda Tulus. Ya, Peggy, baik. yang hadir Saya coba ke sosok muda kita ini. Ya. Selamat siang Om Tulus. Waduh, selamat loh ya Om Tulus ya. Iya, kita ke kamera sedikit. Om Tulus, ini kan perolehan suara sudah jelas melalui ID partai, di partai, tapi kita tetap menunggu hasil akhir daripada KPU. Nah, dengan perolehan 2 suara ini berarti Om Fajar, awal pagi maksud kami, dan Om Tulus ini insya Allah dapat 2 kursi dan bisa menduduki kursi di lembaga legislatif. Nah, gimana ini Om yang sesungguhnya ini jalan-jalannya bisa dapat 2 kursi ini? Baik, terima kasih kepada Kakak Wahyu. Pagi ini sudah sempat hadir di kantor P3. Kami selaku kantor P3 pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih kepada simpatisan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, penjahitolan, tetangga, semua masyarakat Kabupaten Oku, khususnya Batu Timur, yang rela dan mendukung daripada kami dua kader P3. Yang pertama yaitu saudara kita Kakanda Awal Fajri dan saya sendiri Tulisan PD mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan daripada seluruh warga, khususnya dapil 1 Batu Timur. Dan tak lupa juga ini berkat doa dari rekan-rekan semua. Maka sampai hari ini suara kita alhamdulillah mencapai 8 ribuan. 8.000 lebih ya, kalau boleh berdasarkan data-data C1 yang kami kumpulkan dari saksi-saksi. Tapi ini tidak bisa juga kita secara putuskan karena kita tetap menunggu hasil daripada hasil KPU resminya ya. Karena kita tidak bisa, karena resminya dari KPU nanti. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan data yang kami ada, tidak berubah lagi. Dan kami juga merasa bersyukur dalam hal ini. Selama ini untuk dapil 1 tidak pernah tercapai 2 kursi untuk beberapa kali periode. Cuman kali ini 2024 ini alhamdulillah
kita memecahkan rekor. Mencatat rekor. Sejarah mencatat baru satu kali Partai Persatuan ini dapat 2 kursi. Jadi memecahkan rekor di mana P3 kali ini menjadi viral. Jadi ini berkat dukungan masyarakat banyak yang simpatisan kader P3 tadi. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah. Inilah yang Allah berikan kepada kami P3. Jadi kami ikhlas dan kami bangga dengan simpatisan kami. Sekali lagi kami mewakili warga Dapil 1 Batu Timur mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan ini. Dan kami juga insya Allah mengawal daripada suara ini jangan sampai berubah dan konkret sampai akhir perhitungan. Dan juga sampai pengumuman ya. Sampai pengumuman. Jadi tim kita juga standby di masing-masing PPK, baik Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, tetap kita pantau sambil mengawal perhitungan suara. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan harapan kami dan cita daripada P3 dan amanah dari masyarakat Oku khususnya ini berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin saja Pak Wahyu. Iya. Terima kasih. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja ungkapan perasaan hati dari Om Tulus Johan Effendi. Kembali kita ke Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Ibu Umi. Ya. Seperti agak lega tanpa minum tadi. Santai ya. Iya, santai boleh. Mungkin ada himbauan untuk penyelenggara pemilu ataupun untuk caleg-caleg ataupun baik caleg yang alhamdulillah berhasil maupun yang belum berhasil. Silakan. Ya. Ya mungkin sedikit saya titip pesan baik kepada penyelenggara pemilu yang saat ini proses perhitungan sudah diberikan PPK. Nah, saya berharap baik itu dari penyelenggara maupun para saksi dari partai, ayo bekerja sama dengan seadil-adilnya dengan tidak merugikan perolehan dari caleg-caleg yang ikut kompetisi di pemilu 2024 ini. Itu harapan saya, dan kepada caleg yang memang saat ini belum terpilih, masih ada waktu 5 tahun ke depan, semangat dan semangat itu Pak Wahyu. Karena itulah kunci keberhasilan kita. Nah, kalau saat ini kita baru sekali calon terus jadi, ya memang itu sudah jadi takdir. Tapi kalau memang itu belum, kita masih ada waktu lagi. Tetaplah semangat dan terus semangat. Tentu tetap di partai yang ada saat ini. Ya, saya berharap titip kepada Rinda Tulus yang memang beliau saya anggap masih muda untuk menjadi kader terdepan di Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan Pak Tulus tetap amanah nanti, tetap menghormati menunggu keputusan KPU. Hasilnya nanti mudah-mudahan wujud dan harapan kita bersama terwujud Pak Wahyu. Terima kasih. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama Ketua DPC maksud kami Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Oku, Ibu Haja Umi Hartati Sarjana Ekonomi, dan kita dengarkan tadi ungkapan perasaan hati dari sosok muda yang alhamdulillah insya Allah pada periode ini akan duduk sebagai anggota DPR di Oku sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Dari kantor DPC PDI, kantor Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Oku, Kader Muhammad Wahyu, tim Deteksi TV melaporkan. Selamat pagi.